dengan segala hormat, saya yakin dan percaya bapak-bapak semua ini adalah orang-orang pintar, orang-orang yang luar biasa dan bisa menilai ini intoleransi. Itu aja. Karena ini intoleransi, mari laksanakan itu dengan sanksi yang tegas, supaya hal ini tidak terulang lagi dan tidak menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalingging, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riwati itu kepada pemerintah. Ya. Itu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Teman-teman, barusan kita sudah melihat ibu-ibu oknum ASN yang melarang orang beribadah yang intoleran itu sudah minta maaf. Dan dalam akun Permadi Aktivis, beliau membuat sebuah voting, maafkan dan move on, atau maafkan tapi sanksi tegas. Ya, maafkan dan move on ini berarti kita kasih maaf dan kita biarkan saja begitu aja, nggak usah ada sanksi, nggak usah tuntut dia untuk mendapatkan sanksi dari atasannya begitu, sebagai seorang ASN. Jadi sanksi tegas itu adalah berupa pemecatan dari jabatannya sebagai ASN. Ya, kalau saya mengingat dia ini adalah seorang ASN, ya, dia itu harus diberikan sanksi itu. Ini bukan lagi soal pribadinya kok sebenarnya, tapi ini lebih soal masa depan bangsa ini. Karena dengan kita memberikan dia maaf dan tidak ada sanksi bagi dia, maka itu bisa menjadi presiden buruk di kemudian hari, dimana ketika ada kemudian lagi seorang ASN, entah agamanya Kristen atau Islam, yang intoleran, maka dia juga bisa meminta maaf dengan mengharapkan dimaafkan, kemudian menjadikan kasus ibu-ibu kerudung kuning ini itu menjadi bahan pertimbangan bagi orang yang mempermasalahkannya, ya. Nah, saya nggak peduli agama apa, teman-teman. Kalau ada ASN Kristen intoleran kepada orang Muslim, maka dia juga harus disanksi dengan sangat tegas, sehingga dia nggak akan menjadikan kasus hari ini sebagai perbandingan untuk apa yang dia lakukan supaya dia dimaafkan. Nanti kan dia bilang, dulu ASN kalian itu intoleran, kami Kristen kasih maaf, nggak disanksi. Masa sekarang saya ASN Kristen intoleran, terus kalian mau paksa saya untuk dipecat, nggak memaafkan, ya kan? Jadi nggak bisa, lebih baik dipecat aja, supaya jangan ada lagi orang-orang seperti ibu ini. Jadi orang Islam maupun Kristen itu harus bersuara, meminta dia untuk disanksi tegas, dicopot dari jabatannya sebagai ASN dalam jabatan apapun itu. Dia harus dinonaktifkan.
supaya seluruh ASN tahu. Dan ya, ini kan lagi ada penerimaan ASN juga kan, supaya mereka tahu kalau jadi ASN yang makan dari uang rakyat, jangan berani-berani berotak intoleran begitu. Sekali teridentifikasi, sekali terdeteksi, pasti dicopot dari jabatannya. Karena sekali lagi, you hidup dan gak kelaparan, menikmati kehidupan yang berkecukupan bahkan berkelebihan, itu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh rakyat jelata yang bukan hanya Islam di sana, tapi ada dari semua agama yang ada diakui sah di bangsa ini. Semua orang bayar pajak, ya. Nah, jadi Anda itu nggak bisa bertindak dengan terlihat terkesan Anda nggak menghargai orang punya aktivitas agama. Itu nggak bisa Anda seorang ASN, ya. Jadi Ibu, Anda harus dicopot dari jabatan Anda karena Anda makan dari uang rakyat. Dan semua ASN itu juga makan dari uang rakyat. Jadi bertindaklah untuk setia pada konstitusi. Yang saya maksud adalah ASN ini kan disumpah untuk tunduk pada konstitusi. Dan konstitusi yang paling tinggi di atas seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia ini, itu harus tunduk dan setia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa di negeri, di bumi Indonesia ini, setiap warga negara apapun agamanya yang diakui oleh negara ini, oleh bangsa ini, selama itu nggak melukai orang lain, dia berhak mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya. Orang beribadah nggak melukai orang lain, nggak menyakiti orang lain. Lebih tepatnya orang beribadah itu menyakiti iblis. Jadi kalau Anda adalah iblis, silakan Anda tersakiti. Tapi kalau Anda pikir adalah manusia, maka ketika Anda melihat sesama manusia Anda menjalankan keyakinannya, Anda itu akan melindungi dia, bukan melarang, bos. Sekali lagi semoga dia dicopot dari jabatannya, karena ini bukan lagi tentang kepentingan golongan tertentu atau gereja tertentu atau kelompok tertentu, partai tertentu, enggak. Tapi dengan dicopotnya dia dari jabatannya, kita nggak membiarkan ada kebocoran kecil di aparatur sipil negara. Ada oknum-oknum pemecah belah yang berkhianat atas sumpahnya kepada konstitusi bangsa ini. Lagi pula apa yang dilakukan itu sebenarnya harusnya otomatis, ya, tanpa kita minta. Itu harusnya otomatis langsung mencopot dia dari jabatannya. Gak perlu kita tuntut lah, seharusnya, karena ya dia seorang ASN yang gak bisa berbuat seperti itulah. Meskipun ada yang bilang sama saya bahwa dia sudah mendapatkan sanksi sosial, dia sudah viral katanya. Tapi kan yang membuat dia viral bukan kita sebenarnya, tapi kelakuan dia yang bikin dia viral. Kalau dia gak begitu, gak akan viral dia. Tapi karena dia itu bertindak seperti itu, viral lah dia. Jadi siapa yang salah kalau dia viral? Kita yang memviralkan. Dia sendiri yang memviralkan dirinya sebenarnya. Kita, teman-teman, nggak boleh membiarkan ada orang-orang, ada ideologi sesat yang berkeliaran di dalam diri oknum-oknum aparatur sipil negara yang harusnya bersih dari hal-hal seperti itu. Buat semua yang telah berjuang di Bekasi, kami orang Kristen dimanapun memohon supaya terus kejar kasus ini sampai ibu itu benar-benar mendapatkan sanksi. Kalau sampai dia nggak mendapatkan sanksi, dicopot dari jabatannya sebagai ASN, maka sebenarnya kita sedang memberikan kemenangan pada intoleransi yang ingin memecah belah bangsa ini. Jika orang-orang seperti ini dimaafkan, jangan harap Indonesia itu akan tetap ada dan utuh seperti sekarang dalam 50 atau 100 tahun ke depan. Jika di pemerintahan tersusupi oknum-oknum radikal pemecah belah bangsa yang intoleran, ya, yang ada orang ibadah di sebelah rumahnya, bukannya dia jaga, dia lindungi, dia menjadi pelopor untuk melindungi saudara-saudaranya yang beribadah, malah dia undang orang untuk suruh bubarin, suruh berhenti ibadah. Dia undang orang untuk melarang aktivitas ibadah. Itu kan jahat sekali sebenarnya itu. Kalau ibadahnya itu nggak jelas, ya, ibadahnya itu adalah ibadah kultus yang melukai diri atau yang membuat satu tindakan-tindakan yang berbahaya bagi banyak orang, ya silakan dihentikan. Tapi ini ibadah kok baik-baik kok sebenarnya. Jangan gitulah, Bu, ya. Jangan gitulah jadi manusia. Nggak usah lah kalau lihat ada orang Islam, orang Kristen beribadah, nggak usah lah tersinggung, nggak usah lah marah, ya apa-apa lah. Jangan, teman-teman, jangan biarkan di pemerintah tersusupi oknum-oknum radikal pemecah belah bangsa seperti itu. Itu akan menjadi virus yang akan mencalar ke semua oknum-oknum yang lain. Dia akan menggerogoti secara perlahan-lahan, merusak bangsa ini dari kepalanya. Dan jika kepala busuk, tubuh nggak mungkin terselamatkan. Kalau hanya kaki yang membusuk, ya bisa diamputasi, ya hidup jalan terus. Tapi kalau kepala yang busuk, itu artinya hidup telah berakhir. Jika di antara mereka yang adalah pemimpin bangsa ini, aparatur sipil negara, yang adalah para penyelenggara bangsa ini,
tersusupi paham-paham radikal, intoleransi, oknum-oknum yang gak suka lihat orang beribadah, yang bukannya dia jaga, lindungi, malah dia larang, maka bangsa ini tidak akan lebih lama lagi, teman-teman.